Amin. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, kembali kami di hadapan-Mu, Tuhan, malam hari ini. Amin. Amin. Kembali kami perlu diri-Mu, Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, malam hari ini kami mau bekerja sama dengan diri-Mu, Amin. melaksanakan ekonomi-Mu, ya Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus menjadi hamba-Mu yang setia, ya Tuhan. Amin. Amin. Meministrikan firman. Ya. Untuk itu kami perlu mendapatkan suplai dari-Mu, Tuhan. Amin. Beban dari-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, malam hari ini, biarlah kami berkoordinasi bersama Amin. di hadapan-Mu, Tuhan. Dalam pembicaraan-Mu malam hari ini. Amin. Oh Tuhan Yesus, kami cinta padamu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudari, kita masuk ke minggu kelima. Judulnya cukup panjang ya. Bekerja sama dengan Tuhan untuk melaksanakan ekonominya melalui menjadi hamba yang setia, yang meministrikan firman dengan beban dari Tuhan dan berkoordinasi dengan satu sama lain dalam kesehatian. Amin. Ya, pertama-tama saya ingin sedikit membicarakan mengenai bekerja sama dengan Tuhan untuk melaksanakan ekonominya. Ya, pertanyaannya, mengapa Allah membutuhkan kerjasama kita? Karena frase kerjasama di sini ya bagi orang-orang yang kritis itu menimbulkan kesan bahwa Allah tuh seperti kurang berkuasa ya, tidak mampu mengerjakan semuanya sendiri sehingga dia membutuhkan kerjasama kita. Masalahnya itu sebetulnya bukan terletak pada kuasa Allah, melainkan pada prinsip ekonomi Allah. Jadi kita sendiri perlu mengenal, bukan karena Allah kekurangan kekuatan atau kuasa, melainkan pada prinsip ekonomi Allah. Allah sendiri sanggup melakukan apapun. Dia tidak pernah kekurangan kekuatan, kekurangan kuasa. Tetapi dalam ekonominya ada satu prinsip, dan Allah tidak bekerja bertentangan dengan ekonominya sendiri. Ya, dalam ekonominya, rencananya Allah tidak menghendaki untuk menciptakan satu makhluk yang seperti robot. Ya, Allah menciptakan manusia adalah untuk mengasihi dia dengan hatinya sendiri. Allah menciptakan manusia supaya manusia memilih dia tanpa dipaksa. Ya, walaupun perkataan tanpa dipaksa ini tidak terlalu sederhana ya. Jadi Allah menciptakan manusia dengan kehendak dan kemampuan memilih serta kemampuan untuk menerima Allah. Jadi tujuan ekonomi Allah itu bukan sekedar menciptakan manusia, tetapi membaurkan dirinya dengan manusia.
Ini garis besar hari pertama, di poin C. Jadi intinya ekonomi Allah adalah perbauran Allah dengan manusia. Nah, mengenai perbauran ini, ekonominya ini, itu melibatkan dua pihak. Yang namanya perbauran itu selalu melibatkan dua pihak. Inilah maksud dari Allah memerlukan kerjasama manusia. Ya, karena perkara yang hendak dilakukan itu adalah perbauran dua pihak. Ya, jadi Allah membutuhkan kerjasama bukan karena Allah kekurangan kekuatan atau punya keterbatasan, melainkan karena ekonominya, yaitu perbauran Allah dan manusia, tidak mungkin terjadi hanya oleh satu pihak. Ya, misalnya seorang ibu ingin menyuapi makanan kepada anaknya, itu tidak bisa satu pihak, harus dua pihak. Anak itu harus membuka mulutnya. Ya, memang ibu berhikmat, dia bisa menggunakan cara-cara tertentu ya supaya anaknya bisa membuka mulutnya, makan. Tetapi tetap ada kerjasama, ada dua pihak. Ya, demikian juga ketika Allah menyalurkan dirinya, ya, harus dari pihak manusia menerima, membuka diri, dan bekerja sama. Itulah kerjasama yang dimaksud ya oleh judul ini. Karena itu banyak sekali ungkapan-ungkapan, ya contohnya di dalam Wahyu 3:20, Tuhan Yesus mengetok, dia menunggu orang membuka pintu. Padahal bisa saja Tuhan buka atau dia masuk ya tanpa harus membuka pintu, dia bisa. Tetapi inilah ekonomi Allah. Ada dua pihak dan kita perlu membuka diri, tidak mengeraskan hati. Ya, Ibrani 3 ayat 7 berkata, jangan keraskan hatimu. Ya, itu adalah bentuk-bentuk dari kerjasama kita, saudara-saudara. Jadi, sebetulnya Allah lah yang membatasi dirinya sendiri, gitu. Bukan karena kekurangan kekuatan atau kekurangan kuasa sehingga perlu kerjasama. Tidak. Allah sendiri membatasi dirinya sendiri. Coba kalau Allah menciptakan robot, maka Allah tidak terbatasi. Tetapi karena Allah menciptakan manusia yang memiliki hati sendiri, pikiran sendiri, kehendak sendiri, emosinya sendiri, maka Allah jadi terbatasi. Itu Allah sudah menyadari itu. Allah sendiri membatasi dirinya sendiri. Karena apa? Karena ekonominya. Ya. Dan kita bekerja sama dengan Allah itu bukan untuk menolong Allah, bukan. Ya. Tetapi itu adalah ekonomi Allah. Allah tidak membutuhkan kepandaian manusia, kekuatan manusia, kemampuan manusia. Allah nggak butuh. Allah hanya butuh manusia terbuka kepada dirinya karena ekonomi Allah adalah menyalurkan dirinya. Sama seperti ibu tadi, menyalurkan makanan ke dalam anak. Ya. Jadi itulah yang Allah cari adalah orang-orang yang membuka dirinya bagi penyaluran Allah. Nah, kita membuka diri tentunya dengan menggunakan kehendak kita sendiri. Ya. Kita terbuka kepadanya, mengizinkan dia menyalurkan dirinya. Itu oleh kehendak kita. Inilah
praktek kerjasama kita. Ya apa? Makan dan minum dia, menikmati dia. Semakin kita makan dan minum dia, semakin dia menjadi unsur-unsur di dalam kita. Dia bertambah ke dalam kita. Juga kerjasama kita adalah dengan hidup di dalam roh. Berjalan menurut roh. Dengan demikian sebetulnya hidup di dalam roh itu adalah hidup terbuka kepadanya. Ya, terhadap penyalurannya. Inilah kerjasama kita dengan Tuhan untuk melaksanakan ekonominya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam garis besar hari pertama, ya, Romawi 1, khususnya bagian B. Saudara-saudari, beban saya sebagian besar ada di poin B ini, saudara-saudari. Ini perkataan yang sangat berani. Dikatakan bahwa kalau kita tidak mengenal ekonomi Allah, kita tidak akan memahami Alkitab. Oh, berapa banyak orang Kristen mengenal ekonomi Allah? Kalau tidak banyak, artinya tidak banyak juga yang memahami Alkitab. Ini perkataan sungguh amat berani. Lalu apa? Subjek utama Alkitab adalah ekonomi Allah. Dan seluruh Alkitab adalah mengenai ekonomi Allah. Ini luar biasa. Beban saya malam hari ini sebagian besar ingin memberi dasar agar pernyataan ini ya bisa diterima. Dan jikalau Anda bisa menerima pernyataan ini, itu luar biasa. Karena itu beban saya ingin memberi dasar yang kuat atas pernyataan ini. Agar pernyataan ini menjadi terang dan kita terima. Ya, jadi perhatikan garis besarnya. Garis besar tidak mengatakan ekonomi Allah adalah salah satu tema Alkitab. Tidak. Melainkan ekonomi Allah itu satu tema yang mempersatukan seluruh Alkitab. Saudara-saudari. Kita perhatikan dulu kalimat yang ditandai ya, bahwa subjek utama Alkitab adalah ekonomi Allah. Dan seluruh Alkitab adalah mengenai ekonomi Allah. Ya. Pernyataan ini mengangkat ekonomi Allah ke kedudukan yang paling sentral di dalam seluruh Alkitab. Dan malam hari ini, semoga kita bisa melihat ya dasar dari pernyataan ini. Jadi ekonomi Allah adalah benang merah, saudara-saudari. Benang merah yang menyusuri seluruh Alkitab. Oh Tuhan Yesus, kalau kita membaca Alkitab tanpa melihat ekonomi Allah, maka kita akan melihat ada ratusan ribuan kisah. Itu berdiri sendiri-sendiri. Kita akan melihat kisah-kisah tuh seperti nggak nyambung. Ya, mungkin ada kisah Adam, ada juga tentang Nuh, tentang Abraham, Musa, Daud, para nabi. Itu jadi cerita masing-masing itu. Kayak kisah yang berdiri masing-masing, topik yang berdiri masing-masing. Juga dalam perjanjian baru, ada banyak kisah, ada banyak topik.
kisah yang paling besar itu tentang Tuhan Yesus. Kemudian ada kisah-kisah para rasul. Ada banyak topik di dalam Alkitab. Ya, ada khotbah Tuhan Yesus di bukit, ada pelayanan Tuhan Yesus, mujizat-mujizat. Masuk ke kitab Roma ada tentang pembenaran. Masuk ke Galatia ada buah-buah roh, ada ajaran tentang iman, ada juga peperangan dalam kitab Wahyu sampai Yerusalem baru. Itu semua topik-topik tertentu di dalam Alkitab. Dan sangat menyedihkan jikalau kita tidak bisa melihat benang merahnya. Itu semua hanya akan menjadi cerita-cerita yang terpisah. Makanya nggak heran ada banyak pengkhotbah, pengajar. Masing-masing punya ciri khas masing-masing. Ada yang senang menyampaikan tentang sesuatu topik tertentu. Itu aja yang disampaikan. Ada aliran-aliran juga yang ciri khasnya itu topik-topik tertentu itu di dalam Alkitab. Masing-masing berdiri masing-masing. Sungguh menyedihkan itu tidak bisa melihat apa yang disampaikan oleh garis besar ini. Bahwa subjek utama Alkitab adalah ekonomi Allah. Kisah-kisah yang berdiri masing-masing kelihatannya itu sebetulnya itu satu benang merah, ada benang merahnya. Karena apa? Seluruh kisah-kisah, seluruh topik-topik dalam Alkitab itu sebetulnya mengenai ekonomi Allah. Saudara-saudara. Di balik semua peristiwa Alkitab, sebetulnya hanya ada satu ekonomi Allah. Allah sedang mengerjakan mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Allah hanya punya satu pekerjaan. Semoga malam hari ini, setelah berita ini disampaikan, kita bisa melihat bahwa Alkitab itu bukan buku yang berisi banyak ajaran, melainkan buku yang menyatakan bagaimana Allah sedang melaksanakan ekonominya. Ya, penciptaan manusia, kejatuhan manusia, pemilihan Abraham, pemilihan bangsa Israel, kedatangan Kristus, kematiannya, kedatangan Roh, lalu ada gereja. Itu semua bukan terpisah-pisah. Kalau kita hanya melihat topik-topik itu secara terpisah, paling-paling kita hanya dapat pengetahuan. Tetapi kalau semuanya berhasil kita lihat sebagai satu kesatuan, kita berhasil menemukan bahwa semua peristiwa, semua kisah dalam Alkitab itu sebetulnya sedang bergerak menuju satu tujuan, ekonomi Allah, maka kita akan mendapatkan hayat. Ya, malam hari ini apa yang akan saya sampaikan mungkin tidak terlalu menjelaskan ekonomis Allah secara menyeluruh, tapi saya percaya ini akan membuat kita terdorong untuk berusaha melihat benang merah seluruh Alkitab, ekonomi Allah. Ya, melalui pembahasan malam hari ini saya berharap kita terdorong untuk bertanya, benar nggak subjek utama Alkitab adalah ekonomi Allah? Ya. Semoga kita terdorong untuk bertanya, betul nggak seluruh Alkitab adalah tentang ekonomi Allah? Bayangkan kalau orang-orang Kristen melihat ini, tidak akan ada perpecahan. Kenapa sekarang banyak perpecahan? Karena mereka tidak melihat perkara ini. Makanya tadi saya katakan, pernyataan di dalam garis besar ini tuh sangat berani. Gitu. Sangat berani. Karena itu saya sangat berbeban sekali untuk memberikan dasar. Ya, semoga saudara-saudari bisa melihat kenapa garis besar ini berani berkata seperti ini. Ya.
Kalimat ini juga sangat serius, saudara-saudari. Kalau kita tidak mengenal ekonomi Allah, kita tidak akan memahami Alkitab. Wah, saudara-saudari. Jadi seolah-olah garis besar ini sedang mengatakan orang-orang Kristen yang tidak mengenal ekonomi Allah, sebetulnya mereka tidak mengerti Alkitab. Oh Tuhan Yesus. Kalau kita tidak mengenal ekonomi Allah, itu bukan kurang lengkap, bukan. Tetapi tidak paham Alkitab. Kalau kurang lengkap itu sebagian paham gitu, sebagian enggak. Ini bukan enggak lengkap. Kalau kita tidak mengenal ekonomi Allah, kita tidak paham sepenuhnya tentang Alkitab. Betapa seriusnya ini, saudara-saudari. Ya. Artinya, kalau orang tidak mengenal ekonomi Allah, boleh saja dia sudah baca Alkitab puluhan tahun. Boleh saja dia hafal banyak ayat. Boleh saja dia sudah bolak-balik baca dari Kejadian sampai Wahyu puluhan kali. Mengenal banyak doktrin. Bahkan boleh saja dia menjadi seorang pengajar Alkitab. Tetapi kalau dia tidak mengerti ekonomi Allah, tidak melihat bahwa benar seluruh Alkitab itu adalah tentang ekonomi Allah, maka sebetulnya dia tidak mengerti isi Alkitab. Tidak memahami maksud utama Alkitab. Ya. Saudara-saudari, ekonomi Allah adalah kunci untuk membuka seluruh Alkitab. Ekonomi Allah itu semacam lensa, semacam kacamata yang mampu membuat kita melihat Alkitab. Semoga Tuhan merahmati kita malam hari ini. Setidaknya kita didorong untuk mencari kunci ini, untuk mengenakan lensa ini. Ya, sehingga ketika kita menemukan kuncinya, mengenakan lensa ini, maka kita tidak lagi melihat Alkitab sebagai cerita-cerita yang masing-masing terpisah. Ya, karena orang melihat topik Alkitab terpisah-pisah, itulah penyebab dari perpecahan tubuh. Banyaknya aliran-aliran di kekristenan. Karena mereka tidak bisa melihat bahwa subjek utama Alkitab itu hanya ada satu, ekonomi Allah. Ya. Walaupun saya tidak menjelaskan dengan tuntas perkara ekonomi Allah, tetapi semoga kita menjadi terdorong untuk mencari dan melihat perkara ini. Ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa beban saya ingin memberi dasar kenapa garis besar ini kok berani berkata demikian, saudara-saudari. Ya. Nah, ini ayat doa baca di hari pertama. Ini pun adalah sebagian besar dari fokus saya malam hari ini. Mengupas ayat ini, saudara-saudari. Tadi kita sudah melihat bahwa topik utama, bahkan satu-satunya subjek itu dari seluruh Alkitab itu apa? Ekonomi Allah. Ya, di sini Anda bisa baca Paulus menasehati orang-orang tertentu melalui Timotius, ya, agar apa? Jangan mengajarkan ajaran lain. Kalau kita membaca ini secara harfiah, menurut teks aslinya, ya seolah-olah ini saya
saya menerjemahkannya dengan bebas, tapi sesuai. Seolah-olah ini Paulus berkata dalam ayat ini, "Hei saudara-saudari, kita harus menolak ajaran lain yang tidak menghasilkan oikonomia Allah." Ya. Nanti kita akan kupas apa maksudnya ajaran lain di sini. Ini bukan tentang ajaran sesat, bukan. Sudah tentu ajaran sesat itu adalah ajaran lain. Tetapi yang paling berbahaya itu adalah ajaran yang alkitabiah, tetapi tidak menghasilkan ekonomi Allah. Nanti kita akan masuk ke sana. Sama seperti yang tadi kita baca di garis besar poin B. Seluruh Alkitab adalah mengenai ekonomi Allah. Ya, dan di ayat ini ya satu-satunya hasil yang harus ada adalah ekonomi Allah. Apapun ajarannya, apapun kitabnya, apapun topik Alkitabnya, siapapun tokoh yang sedang kita sampaikan, semuanya, semua topik, semua tema yang kita ajarkan, itu harus menghasilkan ekonomi Allah. Kenapa? Karena seluruh Alkitab memang mengenai ekonomi Allah. Oh Tuhan Yesus, saudara-saudari, betul-betul saya merasa malam hari ini kita perlu roh yang berdoa agar apa yang disampaikan di garis besar poin B ini benar-benar kita lihat sendiri oleh mata batin kita sendiri. Bukan hanya kata saudara anu, saudari anu, bukan kata watchmeni, bukan kata witnessly, tetapi kita sendiri bisa melihat bahwa benar seluruh Alkitab itu adalah tentang ekonomi Allah. Apapun ajarannya, apapun topiknya, apapun kisahnya, kitab manapun yang kita ajarkan, yang kita baca, itu semua tentang ekonomi Allah. Oh, karena itu malam hari ini, walaupun waktu saya terbatas, tetapi saya ingin pertama-tama kita memasuki kata oikonomia ini, saudara-saudari. Ya, kita coba melihat latar belakangnya dari kata oikonomia ini, saudara-saudari. Ya, saya ingin memasuki garis besar hari kedua. Dari sini, saya ingin mengajak saudara-saudari memasuki kata oikonomia ini. Ekonomi Allah ini, saudara-saudari. Ya. Jadi di garis besar ini dikatakan kata Yunani untuk hamba itu memiliki akar kata yang sama dengan ekonomi. Dalam 1 Timotius 1 ayat 4, Efesus 1 ayat 10. Saya akan mulai dari membahas tentang oikos nomos dulu ya, agar ketika kita nanti memasuki oikonomia, kita akan terkesan ya, dan kesan ini semoga mendorong kita untuk lebih lagi mengejar kunci Alkitab ini. Ya, saudara-saudari mungkin belum menyadari apa hubungannya nanti tentang hamba ini. Teks Yunaninya oikos nomos. Ya. Apa kaitannya dengan beban berita malam hari ini? Mungkin saudara-saudari belum terlalu sadar, tapi ikuti saja, perhatikan terus. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa mendarat. Ya. Jadi begini saudara-saudari. Ini tadi saya bilang adalah latar belakang dari kata ekonomi Allah. Kita sudah terlalu sering
mendengar ekonomi Allah, ya. Mungkin orang-orang Kristen di kekristenan sih jarang dengar, tapi kita sudah terlalu sering. Tetapi walaupun sudah sering dengar, ya, tetapi kita harus tahu, paham itu latar belakangnya seperti apa. Jadi sebelum Paulus ya menemukan kata ekonomi ini untuk diterapkan kepada teologi dia, ya, kata ekonomi ini, oikonomia ini sebetulnya berawalnya itu dari kata oikos nomos, yaitu hamba. Ya, oikos nomos ini mengacu kepada orang, ya, hamba. Ya. Jadi oikos ini itu bisa berarti bangunan rumah, bisa juga berarti rumah tangga, ya, bisa jadi keluarga termasuk aset-asetnya. Ya, itu oikos, ya, atau rumah. Nah, nomos itu berasal dari kata nemo yang menghasilkan kata nomos itu nemo. Nah, nemo di sini memiliki arti membagi, ya, mendistribusikan, memberikan jatah, ya, bahkan menggembalakan, ya, seperti domba di padang rumput, itu mengatur, mengelola. Nah, kata nemo seperti itu menjadi nomos. Jadi, ketika oikos dan nomos ini digabungkan, maka pemahamannya adalah orang yang apa? Mengelola rumah, yang bertanggung jawab atas keperluan seluruh oikos, seluruh rumah, anggota, seluruh keluarga. Itu oikos nomos, orang yang mengelola rumah, seseorang yang bertanggung jawab atas keperluan seluruh isi rumah tangga itu. Ya, jadi pada zaman sebelum Paulus, kata ini sudah digunakan. Zaman sebelum Yesus ya, ada banyak oikos nomos, ya. Biasanya hanya orang-orang kaya yang punya oikos nomos atau hamba yang menjadi oikos nomos, ya. Hamba ini adalah tugasnya mengatur makanan, membagikan persediaan, mengurus para pelayan atau ada budak, anggota-anggota di satu rumah tangga itu. Ya. Jadi oikos nomos ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh anggota itu mendapatkan supply. Itu tugasnya si oikos nomos ini, saudara-saudari. Kalau zaman ini tuh semacam general manager lah gitu. Kalau Anda punya satu perusahaan, Anda mencari seorang general manager, ya. Untuk apa? Untuk mengelola seluruh sumber daya agar pemilik perusahaan itu, ya, tujuannya tercapai itu. Jadi oikos nomos itu seperti general manager lah, seperti itu, ya. Zaman dulu kan banyak tuan tanah yang rumahnya besar, itu mempunyai banyak pelayan, banyak budak, banyak pegawai, banyak anak, ya. Nah, tuan yang sangat kaya itu mencari seorang oikos nomos, ya. Khusus tugasnya itu, yaitu untuk mengatur sumber daya, mengatur kekayaan, mengatur supply supaya seluruh anggota keluarga, rumah tangga, ya, pokoknya seisi rumah orang kaya ini itu mendapatkan supply. Itu tugas dari oikos nomos. Ya, jadi misalnya ada seorang tuan bepergian kemana-mana, maka yang bertanggung jawab tuh oikos nomosnya, gitu. Yang mengatur
supply kebutuhan seperti makanan, pakaian, minyak, gandum, ya kebutuhan apapun. Itu si sang general manager ini mengatur. Ya. Bukan untuk marketing jualan, bukan, tapi untuk mengatur tercukupinya supply seisi rumah itu, rumah yang besar itu. Ya, ya sebetulnya tugas oikos nomos banyak sih. Ya, ada mengurus gudang, misalnya mengurus keuangan, ya mengawasi aset-aset. Ya, tetapi di dalam Lukas 12 ayat 42, ya Yesus memilih satu tugas khusus untuk oikos nomos, ya, yaitu memberikan makanan, gitu. Memberikan makanan. Jadi khusus, walaupun oikos nomos itu banyak tugasnya, tetapi hasrat hatinya Tuhan Yesus, ya, ya, kepada para oikos nomosnya itu adalah memberi makanan, menyuplaikan makanan. Kenapa? Karena dia sendiri adalah makanan. Dia adalah roti dari surga. Dia ingin menyalurkan dirinya sendiri dalam bentuk makanan. Sejak awal manusia pun juga diciptakan. Itu diperhadapkan kepada makanan di pohon hayat itu. Jadi di dalam Lukas 12:42 secara spesifik Tuhan menyebut tugas oikos nomos ini adalah menyalurkan makanan, saudara-saudari. Apakah Anda ingin menjadi oikos nomos? Ya, inilah mengenai kata hamba itu. Ya. Nah, Paulus juga memakai istilah ini, oikos nomos, itu bagi dirinya sendiri dan semua pelayan. Ya, di dalam 1 Korintus 4 ayat 1, Paulus berkata bahwa kami adalah oikos nomos, ya jamak, dalam bentuk jamak gitu ya, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Artinya Paulus adalah seorang oikos nomos. Ya. Nah, untuk apa? Untuk mengelola kekayaan Allah. Nah, kekayaan Allah ini apa? Kekayaan Allah ini adalah Kristus. Kristus itu segalanya. Ya, kekayaan Allah itu memang ada banyak aspeknya, tetapi semua aspek itu adalah Kristus. Ini yang disampaikan di garis besar hari pertama, poin A. Di dalam Titus juga para diaken itu sedang dibicarakan sebagai oikos nomos, ya, para penilik maksudnya ya. Dan mengenai Selasa pada waktunya, ya ini para oikos nomos itu harus memberi makan pada waktunya. Tetapi makna pada waktunya ini lebih kaya dari sekedar tepat waktu, ya. Bukan sekedar tepat waktu pada waktunya itu, artinya itu adalah pada saat yang dibutuhkan, pada kesempatan yang tepat, sesuai kebutuhan orang yang ada di hadapannya. Jadi inilah tugas oikos nomos, saudara-saudari. Tadi saya menekankan tugas oikos nomos. Sebab oikos nomos itu berbeda dengan dulos. Berbeda juga dengan diakonos. Itu semua tiga kata Yunani ini, dulos, diakonos, oikos nomos, itu semua adalah hamba. Dulos itu penekanannya adalah tentang hubungannya dengan Tuhan. Jadi seorang dulos harus tunduk dan taat. Itu sudah umum pemahaman ini. Hamba ya harus tunduk dan taat. Seorang diakonos itu kaitannya dengan melayani orang lain. Ya memang ini sudah dikenal. Ya, bahwa hamba memang tugasnya seperti itu. Tetapi mengenai oikos nomos,
ketika membicarakan oikos banyak yang hanya pengertiannya, oh kita harus menjadi pengelola berkat Tuhan yang baik, gitu ya. Oh, kita harus menjadi pengelola waktu yang baik, karunia Tuhan, harta yang Tuhan percayakan, hanya sebatas itu. Sedangkan yang Tuhan tekankan itu adalah mengenai penyaluran makanan. Ya. Dalam pemahaman Paulus, oikos nomos ini adalah untuk menyalurkan kekayaan Allah, saudara-saudari. Dan kekayaan Allah di sini dikatakan itu sebagai rahasia Allah. Coba Anda perhatikan 1 Korintus 4 ayat 1. Paulus tidak berkata bahwa sebagai oikos nomos, dia itu dipercayakan harta Allah. Tidak, tetapi apa? Dia dipercayakan rahasia Allah. Ya. Jadi memang tugasnya oikos nomos ini itu terutama bukan tentang menyalurkan hal-hal benda atau materi, melainkan menyalurkan perkara rahasia Allah yang adalah wahyu ilahi. Jadi tidak heran di antara ketiga kata ini, doulos, diakonos, oikos nomos, ya, banyak sekali para pengajar Alkitab tidak pernah mengkaitkannya dengan penyaluran Kristus. Oikos nomos itu adalah untuk penyaluran kekayaan Sang Tuan. Ya. Tetapi ketika membicarakan oikos nomos, aneh juga, kebanyakan orang tidak mengkaitkannya dengan penyaluran Kristus, gitu. Melainkan ya dengan penyaluran-penyaluran yang sifatnya lebih dangkal, gitu. Karena 1 Korintus 4 ayat 1 berkata bahwa yang dipercayakan kepada Paulus itu adalah rahasia Allah. Jadi memang rahasia ini, saudara-saudari. Mungkin inilah penyebabnya kenapa banyak orang Kristen tidak melihat perkara penyaluran Kristus dalam tugas seorang oikos nomos. Tugas seorang oikos nomos itu lebih spesifik dari sekedar tugas seorang doulos atau diakonos. Ya memang setiap oikos nomos itu adalah seorang doulos, tetapi tidak semua doulos berfungsi sebagai penyalur-penyalur seperti oikos nomos ini. Itulah sebabnya kenapa kita di pemulihan Tuhan, kita sangat menekankan pelayanan menyalurkan Kristus, saudara-saudari. Tugas seorang oikos nomos ini memang lebih spesifik, bukan sekedar doulos, bukan sekedar juga diakonos. Ya, kalau misalnya di dalam sebuah rumah besar itu ada banyak doulos, ya ada yang memasak, ada yang membersihkan rumah, melayani tamu, mungkin bekerja di kebun dan sebagainya. Tetapi untuk oikos nomos kepercayaannya lebih besar. Mungkin dialah yang memegang kunci rumah, kunci gudang, dan mengatur persediaan. Nah, kita di dalam pemulihan Tuhan, saudara-saudari, kita bukan sekedar sedang dilatih menjadi doulos atau diakonos. Kita sedang dilatih menjadi oikos nomos. Ya. Tetapi oikos nomos dalam pemahaman yang sifatnya itu rahasia. Itu 1 Korintus 4 ayat 1. Ya, bukan sekedar yang dangkal. Ya. Karena oikos nomos pun dibicarakan secara dangkal. Ya.
Mengenai oikosnomos ini, pemaparan kita adalah penyaluran Kristus. Jadi inilah saudara-saudari latar belakang munculnya kata oikonomia, saudara-saudari. Ya, semoga Anda mulai bisa melihat ini lebih jelas, lebih terang. Ya. Jadi tadi saya sudah membahas mengenai oikosnomos. Apa oikosnomos? Itu orangnya. Orangnya tuh namanya oikosnomos. Ya. Lalu berkembang menjadi konsep tugasnya gitu atau jabatannya, ya. Yaitu muncullah kata oikonomia. Jadi oikosnomos itu orangnya, oikonomia itu pekerjaannya, tugasnya, gitu. Orangnya namanya pengurus, pengelola, administrator, tetapi pekerjaannya itu oikonomia, ya, yaitu mengelola apa yang dipercayakan kepadanya. Ayat-ayatnya itu ada, ya. Ya, tentang oikonomia itu adalah sebuah tugas. Itu di dalam 1 Korintus 9 ayat 17. Tugas penyelenggaraan itu oikonomia. Tetapi di 1 Petrus 4 ayat 10 itu orangnya, pengurusnya, ya. Oikosnomoi itu dalam bentuk jamak. Ya, jadi oikosnomos dengan oikonomia keduanya adalah kata benda. Hanya oikosnomos itu kata benda yang mengacu kepada orangnya. Oikonomia itu kata benda yang mengacu kepada tugasnya, ya. Dan akhirnya kata oikonomia ini diterjemahkan menjadi rencana, ya. Tapi sebetulnya pada awalnya oikonomia itu bukan rencana, melainkan satu pekerjaan. Tapi kenapa diterjemahkan sebagai rencana? Karena dalam prakteknya memang sulit untuk memisahkan rencana Allah dengan pekerjaan Allah. Jadi hari ini kita mengenal oikonomia itu pertama adalah jenis pekerjaan dan juga kita mengenal ini sebagai rencana Allah. Tetapi bukan sekedar rencana, ingat. Jadi kalau sekedar rencana ya itu berarti milik Allah. Ingat, oikonomia pun milik kita. Kenapa? Karena kita memiliki tugas itu. Kenapa? Kita bukan sekedar dulos. Kita bukan sekedar diakonos. Kita harus menjadi oikosnomos yang melaksanakan oikonomia. Ya. Jadi semoga saudara-saudari jelas mengenai perkara ekonomi Allah ini. Ya, oikonomia itu adalah ekonomi Allah. Ya. Semoga kita sekarang jadi jelas terhadap garis besar hari ke-1 ini. Kenapa dikatakan bahwa ekonomi Allah itu adalah rencana Allah? Kenapa dikatakan ekonomi rumah tangga? Gitu ya. Kenapa juga dikatakan bahwa ekonomi Allah itu administrasi rumah tangga? Tadi saya sudah jelaskan mengenai tugas-tugas seorang oikosnomos. Ya, bagaimana harus ada penyaluran. Ya, itulah sebabnya ekonomi Allah itu kita pahami sebagai penyaluran karena tugas seorang oikosnomos itu adalah memang penyaluran gitu. Penyaluran segala kebutuhan suplai seisi rumah, ya. Pendistribusian kebutuhan dalam hal ini ya kalau di tengah-tengah kita itu adalah penyaluran Allah, pendistribusian Allah, ya. Oikonomia itu prosesnya, sarananya, ya, di mana Allah merampungkan ekonominya. Jadi, saudara-saudari, sekarang kita harus paham bahwa kata ekonomi atau oikonomia itu diadopsi oleh Paulus, ya, itu dari dunia rumah tangga. Hanya dalam pemikiran Paulus, kata oikonomia ini menjadi jauh lebih kaya karena rumah itu bukan lagi rumah orang kaya, tetapi rumah Allah.
Dan rumah Allah itu adalah kita. Ya. Dalam pemahaman Paulus yang dikelola bukan makanan jasmani, bukan benda-benda jasmani, tetapi Kristus sendiri sebagai kekayaannya yang disalurkan. Ya. Jadi kata oikonomia ini yang digunakan, yang sudah digunakan di zaman sebelum Yesus, di zaman sebelum Paulus, itu diterapkan kepada Allah menjadi apa? Cara Allah mengatur rumah tangganya. Ya. Cara bagaimana Kristus sebagai kekayaan Allah dibagikan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah rumah itu terbangun. Ya, tubuh Kristuslah rumah itu. Seisi rumah itu terjaga, terbangun. Ya, dalam keluarga orang kaya, kalau keluarganya sehat, keluarganya tersuplai, rumahnya itu tambah lama, tambah besar, tambah indah. Karena terus dibangun, terus diperbaiki. Ya, demikian pula ketika suplai ini disuplaikan oleh para oikos maka rumah Allah itu akan terbangun, gitu. Yaitu tubuh Kristus. Ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa beban utama saya itu ada di garis besar poin B ini. Beban saya belum habis ya, saudara-saudari. Semoga Anda masih bisa bertahan. Saya akan memasuki ya beban lain, tetapi masih tetap berasal dari garis besar poin B ini. Ya, sekali lagi, subjek utama Alkitab adalah ekonomi Allah. Seluruh Alkitab adalah mengenai ekonomi Allah. Artinya apa? Hanya ada satu ajaran Alkitab. Apa? Ekonomi Allah. Jadi, jikalau ajarannya bukan ekonomi Allah, maka itu bukan ajaran Alkitab. Ya. Nah, saya sekarang kembali ke ayat doa baca. Ya. Bahwa apa? Dikatakan jangan mengajarkan ajaran lain. Ya, kalau sesuai teks aslinya itu ajaran yang berbeda. Ya. Karena ajaran yang berbeda itu menghasilkan apa? Menghasilkan angan-angan atau spekulasi. Ya, itu menurut pemahaman teks aslinya. Jadi di sini apa yang sedang dipermasalahkan? Yang dipermasalahkan itu ajaran yang berbeda itu menghasilkan hasil yang berbeda. Ya, coba perhatikan baik-baik perkataan Paulus. Paulus berkata di sini bahwa dongeng dan silsilah itu menghasilkan spekulasi. Ya, karena itu kata bukan itu bukan di sini tuh artinya bukan menghasilkan ekonomi Allah. Ini memang agak sedikit perlu teliti nih ya, saudara-saudari. Kali lagi, kata bukan ekonomi Allah itu yang dimaksudkan adalah ajaran-ajaran lain itu tidak menghasilkan ekonomi Allah. Jadi saya sedang memperkaya apa yang disampaikan di garis besar bahwa seluruh Alkitab adalah mengenai ekonomi Allah. Jadi saya di sini sedang menyampaikan kalau kita benar-benar mengajarkan Alkitab, maka pengajaran kita akan menghasilkan ekonomi Allah. Mengapa? Karena banyak orang mengajarkan Alkitab, tetapi ajarannya tidak menghasilkan ekonomi Allah, melainkan hanya menghasilkan spekulasi, hasil yang berbeda. Nanti saya akan bahas apa maksudnya menghasilkan spekulasi di sini. Ya, sebelum masuk ke sana, Anda harus paham bahwa
Jikalau seseorang benar-benar mengajarkan Alkitab, bukan berbeda dengan Alkitab, walaupun dia pakai ayat-ayat Alkitab, bisa saja dia mengajarkan berbeda, ajaran yang berbeda, ajaran lain, walaupun dia pakai Alkitab. Ini penting di sini Anda pahami, ya. Walaupun orang mengajarkan Alkitab, tetapi kalau bukan ekonomi Allah, hasilnya pasti tidak akan menghasilkan ekonomi Allah. Tetapi kalau kita benar-benar sungguh-sungguh sejati mengajarkan Alkitab, maka ketika kita selesai mendengarkan firman, kita akan lebih mengasihi Tuhan, kita akan lebih terdorong menikmati Tuhan, kita lebih terdorong lagi makan dan minum Tuhan, dan akhirnya Kristus bertambah di dalam kita. Itulah yang dimaksudkan menghasilkan ekonomi Allah. Tetapi pengajaran yang berbeda itu tidak akan menghasilkan ekonomi Allah seperti itu. Pengajaran yang berbeda, walaupun Alkitab yang diajarkan, tadi saya sudah sampaikan, banyak topik di Alkitab, banyak kisah di Alkitab. Walaupun topik-topik kisah-kisah itu disampaikan, kalau itu bukan ekonomi Allah, maka hasilnya ya orang akan semakin banyak bertanya, banyak berdebat, dan banyak berspekulasi. Ya. Nah, sekarang saya tetap ingin fokus kepada ajaran yang berbeda. Ya, tadi saya sampaikan berbeda di sini adalah berbeda hasil. Nah, sekarang saya ingin sampaikan ajaran yang berbeda di sini adalah berbeda subjek. Ya. Kenapa? Karena subjek utama Alkitab itu adalah ekonomi Allah. Ajaran yang berbeda itu beda subjek. Ya. Beda subjek, bukan ekonomi Allah subjeknya. Ya, apa maksudnya berbeda subjek? Berbeda subjek itu berbeda ranahnya, berbeda jenisnya, kategorinya, atau berbeda topiknya. Ya, saudara-saudari, Alkitab yang sama, kisah yang sama, pasal yang sama, ayat yang sama bisa diajarkan dalam kategori yang berbeda. Ya, ayat yang sama, kisah yang sama bisa diajarkan dalam bentuk topik yang berbeda. Itulah ya yang dimaksud ajaran yang berbeda. Ya, bukan berbeda Alkitabnya, bukan. Alkitabnya sama. Contohnya, ajaran tentang keselamatan. Bisa jadi ajaran tentang keselamatannya benar, gitu. Benar. Paulus pun mengajarkan tentang keselamatan itu. Tetapi jikalau topiknya bukan ekonomi Allah, maka itu akan menjadi keselamatan saja. Ya udah selamat, nggak binasa. Hanya itu bukan ekonomi Allah. Ya, lihat, ajarannya nggak salah. Tentang keselamatan jalannya benar, Yesus satu-satunya. Tetapi topiknya bukan ekonomi Allah, saudara-saudari. Ini pelajaran bagi yang suka bawa berita. Ingat, jangan sampai lepas topik dari ekonomi Allah, apapun topik. Ya, mungkin juga orang-orang Kristen mengajarkan tentang kristologi. Oh, Kristus itu adalah Allah. Kristus itu adalah persona kedua di dalam keilahian. Dia bisa ajarkan dan ajarannya itu nggak salah. Benar, tetapi topiknya bukan ekonomi Allah. Ya. Kalau Anda yang memiliki pengalaman dalam perkara ini, pasti bisa paham apa yang saya katakan. Tetapi banyak juga pasti yang bingung gitu. Apa maksudnya
pengajaran tentang keselamatan, pengajaran tentang kristologi, tetapi topiknya bukan ekonomi Allah, ranahnya bukan ranah ekonomi Allah, jenisnya berbeda, bukan kategori ekonomi Allah. Luar biasa nggak ini, saudara-saudari? Jadi ajaran yang berbeda itu bukan ajaran sesat. Ya memang tentu ajaran sesat itu ajaran yang berbeda. Tetapi yang paling bahaya itu adalah Alkitabnya sama, pasalnya sama, ajarannya tidak salah, tetapi berbeda. Gitu. Oh Tuhan Yesus, semoga kita semua bisa celik gitu ya, perkara ajaran yang berbeda ini. Ada begitu banyak orang mengajarkan keselamatan, tetapi topiknya bukan ekonomi Allah. Ada banyak orang mengajarkan tentang Tuhan Yesus, tetapi topiknya bukan ekonomi Allah. Kategorinya bukan ekonomi Allah. Itulah maksud dari ajaran yang berbeda, saudara-saudari. Semoga saudara-saudari kita semua bisa jelas ya. Ini saya bukan sedang mendefinisikan ekonomi Allah. Saya sedang mendorong Anda untuk memasuki ekonomi Allah lebih dalam, sehingga bisa membedakan mana yang ekonomi Allah, mana yang bukan. Keduanya sama mirip dari luar. Gitu. Ya. Makanya di luar pemulihan Tuhan, banyak orang-orang melihatnya baik, semua baik gitu. Kok kita sombong sih? Kok kita merasa paling benar sendiri? Itu paling sering kita dituduh seperti itu, khususnya pembicara-pembicara seperti saya. Seringkali dituduh seperti itu, kok yang lain dianggapnya jelek, kok yang lain dianggapnya kurang bagus, kok sepertinya hanya pemberitaanmu sendiri yang paling benar. Itu udah biasa dapat tuduhan. Ya, saya tidak katakan bahwa ajaran mereka sesat atau salah, ya. Tapi pertanyaannya, apakah ajaran-ajaran Alkitabiah mereka itu ada dalam kategori ekonomi Allah? Itu pertanyaannya. Apakah jenis pengajarannya itu jenis ekonomi Allah? Paulus jelas-jelas di ayat doa baca ini berkata, jangan mengajarkan ajaran lain yang berbeda. Berbeda dari apa? Yang bukan menghasilkan ekonomi Allah. Gitu. Jadi sekali lagi saudara-saudari, apa yang sedang saya jabarkan dari awal, saya sedang menjabarkan garis besar hari pertama, poin 1B ini. Bahwa kalau Anda tidak mengenal ekonomi Allah, Anda tidak memahami Alkitab. Karena subjek utama Alkitab adalah ekonomi Allah. Satu-satunya ya topik Alkitab ekonomi Allah. Tetapi ada ajaran yang berbeda. Ajaran yang berbeda ini Alkitabiah. Ajaran tentang keselamatan, siapa bilang nggak Alkitabiah? Yesus jalan satu-satunya. Tidak ada jalan lain menuju Bapa selain Yesus. Ini benar. Tetapi bisa dikotbahkan, bisa diajarkan terlepas dari ekonomi Allah. Ajaran tentang iman, iman kepada Yesus, jangan beriman kepada harta. Oh, itu benar. Tetapi kalau ini diajarkan terpisah dari ekonomi Allah, maka itu hasilnya menjadi ajaran yang berbeda, saudara-saudari. Ya, nah, sekarang saya memanfaatkan waktu, saya memperkuat berita ini dengan masuk ke satu poin, yaitu tentang dongeng dan silsilah. Ya. Ajaran yang berbeda ini beda fokus, saudara-saudari. Ya. Paulus berkata, jangan mengajarkan ajaran yang berbeda, ya, ataupun sibuk dengan, frasa sibuk dengan. Dalam teks aslinya itu berarti memberi perhatian kepada, gitu, atau memperhatikan, mencurahkan perhatian kepada itu, mengarahkan pikiran kepada itu, menaruh perhatian terus-menerus kepada itu. Itu maksudnya dengan sibuk dengan, gitu ya. Makanya saya singkat menjadi berfokus kepada. Jadi ajaran yang berbeda, ya, itu berfokus hanya kepada satu tema, dua tema yang berdiri masing-masing. Ya, ajaran tentang Abraham, ya fokusnya kepada Abraham. Itu Alkitab kok, memang betul. Ajaran tentang Daud,
ajaran tentang Adam, ajaran tentang dosa. Itu tema-tema Alkitab kok, tetapi berfokus kepada, seharusnya tidak boleh berfokus kepada tema-tema yang kecil itu. Semua khotbah, semua pengajaran tidak boleh berfokus kepada bukan ekonomi Allah. Kita boleh ajarkan tentang Abraham, tentang Elia, tentang Paulus, tentang iman, tentang dosa, tentang daging. Boleh kita ajarkan semua, tetapi ingat, harus fokusnya kepada ekonomi, kepada penyaluran. Contohnya, kita membicarakan tentang keselamatan. Orang harus dipercaya, diselamatkan. Tujuannya apa? Supaya Kristus masuk ke dalam engkau. Supaya Kristus tersalur ke dalam engkau. Berapa banyak orang memberitakan keselamatan dengan fokus ekonomi Allah macam ini? Mungkin kita berbicara tentang iman. Ya, iman itu adalah unsur Kristus yang tersuplai ke dalam Anda. Lihat, beda. Seseorang berbicara tentang iman, tetapi terpisah dengan ekonomi Allah. Kita tidak. Kita berbicara iman, sambil mengatakan bahwa iman itu sebetulnya unsur Kristus sendiri yang tersuplai ke dalam Anda. Sama-sama berbicara Ibrani pasal 11, sama-sama berbicara tentang iman, tetapi yang satu mengajarkan ekonomi Allah, yang satu tidak mengajarkan ekonomi Allah. Hasilnya jadi ajaran yang berbeda. Ya, itulah yang terjadi, saudara-saudari, karena mereka banyak fokus kepada dongeng. Istilah dongeng itu dalam Yunaninya mitos. Ingat, mitos di sini bukan berarti cerita bohong, ya, tetapi cerita-cerita yang bersifat tradisional dan spekulatif, ya. Jadi apa yang maksud dengan spekulasi, ya? Jadi pada waktu itu banyak sekali cerita-cerita yang sifatnya tradisional, tidak ada di dalam Alkitab. Nah, itu spekulasi gitu. Ya, tentang masa kecil Abraham, tentang para malaikat misalnya, tentang kisah-kisah tentang Musa. Nggak ada di Alkitab, tetapi dikembangkan spekulasi. Hari ini pun banyak gitu. Ada yang mempertanyakan itu istrinya Kain tuh gimana. Ya, itu bangsa Israel tuh yang 10 suku kemana. Pokoknya memang kelihatannya seperti membicarakan Alkitab, tetapi sebetulnya itu mitos gitu. Maksudnya menimbulkan spekulasi, yang menghasilkan hal-hal spekulasi saja. Kalau di zaman kekristenan hari ini, ya, mereka yang mengajarkan ajaran-ajaran yang menghasilkan spekulasi, itu contohnya, ya mungkin hari ini ada pendeta yang sangat terkenal tuh yang tentang dia dibawa ke surga, dia dibawa ke neraka gitu ya. Itu tentang agama Kristen memang mengutip juga ayat memang, tetapi itu mitos gitu ya. Rincian-rincian dari kesaksian-kesaksiannya itu tidak dapat diverifikasi oleh kitab suci ya. Sehingga hasilnya apa? Jemaat itu disimpangkan dari ekonomi Allah. Ya, mereka hanya terkesan dengan pengalaman pendeta itu tentang surga dan neraka. Juga ada banyak ya ajaran-ajaran berasal dari Alkitab tentang mujizat ya. Terus akhirnya menghasilkan kesaksian-kesaksian. Ceritanya berkhotbah tetapi sebetulnya sedang bersaksi gitu ya. Dan kesaksiannya dilebih-lebihin lagi, dibesar-besarkan gitu ya. Sehingga akhirnya jemaat disimpangkan. Nah, itu yang dimaksudkan ajaran-ajaran spekulasi itu seperti itu. Kesaksian-kesaksian yang sifatnya tuh spekulasi gitu. Nggak bisa diverifikasi oleh Alkitab. Bahkan berlawanan dengan Alkitab. Berlawanan dengan teladan dari kesederhanaan para rasul. Karena kesaksiannya itu berisi tentang hal-hal yang tidak dialami justru oleh para rasul gitu. Ya. Jadi ada juga ajaran-ajaran spekulasi. Ini ramai juga ini ajaran-ajaran semacam ini. Pendeta-pendeta spesialis tentang mengusir setan dan dunia roh gitu ya. Banyak yang terkenal nih pendeta-pendeta macam ini. Yaitu ajaran-ajarannya tuh melampaui apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Itu bersifat spekulasi juga ya. Dan itu fokus-fokus mereka pakai ayat, mereka pakai, kita tidak bisa mengatakan itu salah ajarannya, tidak, ya.
Tetapi itu tuh mitos gitu, yang menghasilkan spekulasi. Juga ada yang hobinya tuh berspekulasi tentang akhir zaman, ya. Bahkan setiap peristiwa di zaman modern sekarang tuh dihubungkan gitu dengan kitab-kitab. Oh, kejadian di Irak itu sama Amerika dihubungkan dengan Alkitab. Itu semua ajaran-ajaran yang spekulasi hasil dari fokus kepada hal-hal lain selain ekonomi Allah. Hasilnya gitu, nggak akan menghasilkan ekonomi Allah, gitu. Ya, bahkan hasilnya lagi yang paling merugikan tentang spekulasi-spekulasi nubuatan itu membuat kerajaan 1000 tahun yang sifatnya literal gitu ya menjadi kabur. Ingat saudara-saudari, ajaran yang berbeda di sini ya itu belum tentu tidak alkitabiah. Jadi masalahnya ajaran yang berbeda itu bukan tidak alkitabiah. Ajaran yang berbeda itu bisa jadi alkitabiah, tetapi subjek utamanya itu bukan ekonomi Allah. Sedangkan subjek utama Alkitab itu ekonomi Allah. Seluruh Alkitab adalah mengenai ekonomi Allah. Ya, mengenai silsilah saya tidak ada waktu menjelaskannya, tapi intinya sama, itu hanya menghasilkan spekulasi. Ya. Nah, sebetulnya saudara-saudari apa yang saya sampaikan di situ, di sini itu hanya hari pertama dan hari kedua, ya. Nanti selebihnya Anda sudah bisa memasuki sampai hari ke-6 dengan penjelasannya seperti ini. Hari pertama itu sebetulnya sedang berbicara tentang apa yang sedang Tuhan kerjakan, yaitu ekonomi Allah. Tadi saya sudah sampaikan, ekonomi Allah, penyaluran Kristus. Ya. Nah, hari kedua itu sedang menjawab pertanyaan siapa yang dipanggil bekerja, yaitu oikos nomos, ya, bukan sekedar doulos, bukan sekedar diakonos. Nah, hari ketiga itu berbicara tentang beban. Ya, bagaimana bekerja sama? Bekerja sama itu adalah dengan meministrikan firman, itu hari kedua. Tetapi meministrikan firman hati-hati. Kalau tanpa beban, hasilnya nanti bukan ekonomi Allah. Karena kalau pemberitaan ekonomi Allah, itu pasti Allah sendiri di dalam diri Anda itu berbeban. Itu yang dimaksudkan hari tiga. Ekonomi Allah itu beban Allah. Jadi kalau Anda menyampaikan ekonomi Allah, wajib Anda merasakan beban itu. Kalau Anda menyampaikan berita hanya sebagai satu kewajiban, itu bisa hasilnya nanti ajaran yang lain. Walaupun Anda menggunakan FKKP, walaupun Anda menggunakan pelajaran hayat, Alkitab versi pemulihan dengan catatan kaki, bisa saja itu menjadi ajaran yang lain. Pentingnya beban di situ adalah ini. Ya, inilah bentuk kerjasama kita, meministrikan firman, yaitu meministrikan Kristus. Itu ciri-cirinya harus ada beban. Nah, hari keempat itu sedang membicarakan bagaimana bekerja sama ini secara lebih lanjut, yaitu di dalam tubuh. Ya, kalau Anda tidak mendapat penjelasan ini, mungkin sepertinya nggak nyambung kok, tiba-tiba larinya kepada perkara kesehatian, kepada perkara koordinasi, gitu ya. Lalu hari kelima masih tetap sama, tetapi dari sisi negatifnya jangan mengkritik, jangan ada persaingan. Itu semua adalah cara kita bekerja sama. Ya, cara kita bekerja sama melaksanakan ekonomi Allah. Nah, hari ke-6 itu berbicara tentang bagaimana kesehatian itu dipraktekkan. Ya, melalui doa korporat, melalui perbauran, ya, dan melalui koordinasi. Hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya apa yang tadi saya sampaikan itu terlaksana. Ekonomi Allah terlaksana. Ya. Baik saudara-saudari, semoga beban ini bisa tersampaikan, bisa mendarat. Saudara-saudari, memang cukup tidak ringan ya, cukup berat, tetapi saya berharap seberapapun yang Anda dapatkan, silahkan bagikan. Amin. Puji Tuhan.
Silahkan saudara-saudari, giliran Anda berbagi nikmat. Amin. Puji Tuhan. Mari, silahkan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silahkan. Amin. Puji Tuhan ya. Malam ini saya menikmati tadi di awal berbicara mengenai kerjasama ya Allah memerlukan kerjasama kita. Ini tadi saudara juga menjelaskan ya bahwa bukan berarti bahwa Tuhan kita ini kurang kuasanya ya, tetapi adalah prinsip ya, prinsip ekonomi Allah ya karena prinsip ini makanya perlu kerjasama dengan manusia ya. Lalu juga ekonomi Allah ini tadi juga dijelaskan meministrikan tadi ya pelayan ya yang bekerja ya. Namun semuanya itu adalah bagi tubuh ya, di dalam tubuh itu, sehingga bukan dengan diri sendiri ya. Lalu juga di akhir tadi ya, sehingga tidak lagi sendiri tetapi korporat ya, ada perbauran, ada persekutuan ya. Nah, ini yang saya nikmati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silahkan disambung. Amin. Ya, seberapa banyak pun yang didapat boleh bagikan. Silahkan. Amin. Puji Amin. Tuhan. Puji Tuhan. Saya juga terjamah ya, mendapatkan terang melalui persekutuan ini bahwa beban itu ternyata dihasilkan dari wahyu ya saudara-saudara. Kalau kita tidak menerima wahyu dari Tuhan sendiri, maka apa yang kita katakan, bicarakan, apa yang kita sampaikan kepada orang mengenai kebenaran itu sebenarnya bukan penyaluran Allah, bukan ekonomi Allah. Tapi ya mungkin itu hanya pemahaman kebenaran saja ya, bukan penyaluran hayat. Tetapi ketika kita mendapatkan penyaluran Allah melalui wahyu ini, yang kita sampaikan itu ya penyaluran itu sendiri. Penyaluran hayat akan menghasilkan penyaluran hayat yang ada pada kita, yang kita terima akan menghasilkan penyaluran hayat kepada orang lain. Inilah yang saya rasa adalah saya pernah mengalami ya hal itu ya, ketika saya mendapatkan pemahaman, juga mendapatkan pengalaman akan suatu kebenaran saya sampaikan ya, ini membawa orang lebih maju ya, lebih bisa mengasihi Tuhan. Oh Tuhan Yesus ya, ini perkara ekonomi Allah ya, minggu yang ke depan ini adalah sebenarnya Allah ingin menyalurkan dirinya sendiri kepada manusia ya, terutama orang-orang yang sudah dipilihnya sejak dunia dijadikan untuk bekerja sama dengan Dia, merampungkan apa yang menjadi kehendaknya. Nah, untuk merampungkan kehendaknya ini adalah penyaluran Allah ya. Allah sendiri harus menyalurkan dirinya sendiri sehingga kehendaknya segala apa yang ada itu diberikan kepada manusia dan manusia bisa bekerjasama dengan Dia. Nah, di dalam ekonomi Allah ini perlu kerjasama manusia ya, karena ini bersangkutan dengan ekonomi Allah, ini sangat bersangkutan dengan manusia sebagai sasaran pekerjaan Allah ya. Kalau manusia tidak mau bekerja sama, ya Allah akan sulit ya untuk mendapatkan apa yang menjadi kehendak hatinya. Ini tadi ilustrasi seorang ibu yang menyuapi anak itu ya, sangat bagus ya. Anak itu sendiri ya perlu membuka mulutnya. Ada suatu kerjasama untuk bisa menerima pekerjaan orang tuanya yang menyuapi juga. Tadi ilustrasi Tuhan mengetuk pintu ya, ini karena Tuhan di dalam ekonominya bekerja sama dengan asa, membatasi diri. Sungguh suatu kebenaran yang luar biasa ya. Allah membatasi dirinya sendiri ya untuk supaya manusia ini bisa membuka hati dan bekerja sama dengan dirinya. Oh, Allah sudah menebus, Allah sudah melakukan banyak hal ya untuk
kita yang sudah berdosa, tapi Allah kembali memulihkan kita supaya bagian dari pekerjaannya. Perlunya ekonomi Allah ya, penyaluran Allah sendiri di dalam kita. Jadi kalau kita ini hanya memahami Alkitab, kita tahu tidak masuk di dalam ekonomi Allah ya. Tetapi ketika kita mendapatkan penyaluran Allah, baru kita bisa memahami Alkitab. Karena Alkitab, subjek Alkitab ini dikatakan adalah ekonomi Allah, penyaluran Alkitab, penyaluran Allah ya. Kalau kita membaca Alkitab hanya sebagai doktrin ya, tidak mendapatkan penyaluran Allah dan kita tidak bisa bekerjasama dengan Allah. Puji Tuhan bahwa ketika kita datang kepada Alkitab, seharusnya kita terbuka terhadap penyaluran Allah. Ketika Allah menyalurkan dirinya sendiri kepada kita, ya, dia akan memberi beban kepada kita karena wahyu kita dapatkannya. Beban ini adalah menyalurkan dirinya sendiri sebagai ekonomi Allah itu kepada keluarga ya, keluarga Allah ya, sehingga keluarga Allah ini bisa mendapatkan suplai yang cukup bagi keperluan Allah. Amin, puji Tuhan, ini yang saya dapat, saudari. Puji Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Silakan saudari. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan untuk melaksanakan ekonominya melalui menjadi hambanya yang setia, yang meministrikan firman dengan beban dari Tuhan dan yang berkoordinasi dengan satu sama lain dalam kesehatian. Tentu kita di dalam pemulihan Tuhan itu sudah sering sekali mendengar ya perkara ekonomi Allah, bahwa ekonomi kekal Allah ini adalah rencana Allah ya, administrasi rumah tangga Allah, penyaluran Allah, pendistribusian Allah ya. Ini tuh sudah sering kita dengar ya. Dan bahkan tadi saudara juga mengatakan bahwa subjek dari seluruh Alkitab adalah ekonomi Allah ya, benar ya saudara ya. Bahkan kita juga nampak ya, ekonomi baru Allah adalah rencananya untuk menyalurkan dirinya ke dalam umat pilihannya dalam trinitasnya. Makanya di dalam perjanjian lama kan Allah menciptakan manusia dalam gambarnya dan menurut rupanya ya. Jadi ketika Allah sudah memiliki satu kehendak, pasti dia sudah menyiapkan segala sarananya, prasarananya. Kita manusia diciptakan segambar dan gitu ya, ada rohnya. Sementara manusia ciptaan yang lain ya, seperti hewan dan tumbuhan itu tidak memiliki roh ya. Artinya Tuhan sudah memiliki rencana bahwa dia nanti menjadi roh pemberi hayat ya, yang bisa masuk ke dalam organ batini roh kita ya, sehingga bisa berhuni, bisa berinkorporasi dengan kita ya. Maka dari itu ketika kita melihat perkara ini, harusnya kita memuji Tuhan, benar ya saudara-saudari ya, dengan ekonominya ini. Nah hari ini kita juga bisa berbagian dikatakan ya, bekerja sama dengan Allah untuk menunaikan visi ekonomi Allah ini, yaitu dengan cara menjadi hamba yang setia ya, hamba yang setia dalam meministrikan firman Tuhan dan dari beban yang berasal dari Tuhan juga ya, melalui pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kita ya. Dan caranya juga dengan bukan individu, tetapi berkoordinasi dengan satu sama lain dalam kesehatian ya. Kalau kita nanti sedemikian ya mengikuti apa yang Tuhan inginkan, proses demi proses, maka hasil dari semua yang kita lakukan bersama Tuhan ini adalah hasilnya adalah kita menjadi ekspresi korporat Allah ya. Karena kan ekonomi Allah adalah Allah ingin menggarapkan dirinya kepada kita supaya kita bisa menjadi ekspresi korporatnya. Jadi bukan ekspresi individu tetapi ekspresi korporatnya, tubuhnya ya saudara-saudara ya. Jadi puji Tuhan ya, sebetulnya tuh ini tuh juga nyambung juga ya dengan pelajaran sebelumnya ya. Kita perlu dibatasi ya, kita perlu tidak boleh bablas ya, perlu ada satu ukuran yang telah diatur oleh Allah ya, supaya kita tidak lagi individu ya. Hari ini tuh di hari ke-6 ya, dalam hal kita berpenghidupan tubuh ya, dalam hal khususnya berdoa juga ya, sangat diatur ya, kita berdoa secara berkoordinasi gitu ya, tidak boleh dikatakan doa yang panjang-panjang, karena di dalam doa yang panjang ini akan mematikan roh orang lain gitu ya. Jadi perlu memiliki doa-doa yang singkat ya, sehingga doa-doa kita itu dapat bergantian gitu ya, menghidupkan saudara-saudara yang lain juga untuk berdoa secara pendek-pendek dan bergantian
sehingga membarakan roh kita. Nah, ini adalah salah satu cara juga untuk mematikan individualisme kita, ya, karena kita tahu kita bukan sendiri, ya. Dan juga di dalam penghidupan gereja, penghidupan berkoordinasi, ya, kita tidak boleh ya merasa kita yang lebih tinggi, ya, kita yang merasa lebih baik dari yang lain, tetapi di dalam penghidupan gereja, pengutaraan bagi nikmat, ya, semua itu perlu memiliki kesetaraan, ya. Nah, ini itu perlu ini bisa kita lakukan dengan cara kalau kita benar-benar itu esa dengan Tuhan, gitu ya, dalam hal bekerja sama untuk menggenapkan ekonominya, ya. Contoh-contoh yang nyata kita lihat di dalam rasul-rasul sebelumnya, ya, contohnya Rasul Paulus, ya, dia itu benar-benar orang yang sudah esa dengan Allah, ya, makanya dia mengatakan juga apa, dia itu hidup bukan lagi dia yang hidup, ya, dia sudah mati, ya, tetapi dia hidup, tetapi bukan lagi dia yang hidup, Kristus yang hidup di dalam dia. Nah, kita juga harusnya sedemikian, ya, karena ekonomi Allah ini adalah Allah ingin menggarapkan dirinya kepada kita, ya, dan di dalam perjanjian lama kita sudah disiapkan rohnya, organ roh ini untuk diisi oleh Allah, ya. Harusnya ya di dalam penghidupan gereja pun ya kita sama, yang kita lihat adalah Kristus, karena ekonomi Allah ini adalah terkonsentrasi kepada Kristus, ya. Ekonomi Allah ini isinya sebetulnya Kristus, ya. Allah ingin kita makan dia, makan Kristus sebagai totalitas dari pohon hayat, ya. Benar ya saudara-saudara, ya, supaya isinya sama. Tiap-tiap kaum saleh itu isinya Kristus karena makanannya sama, makanannya Kristus, ya. Maka yang diministrikan pun nanti sama, Kristus. Bagi nikmatnya juga mengenai Kristus, bukan menceritakan kesaksian kita sendiri-sendiri, tetapi yang kita ceritakan adalah Kristus, sehingga kita cara spontan juga di dalam pembicaraan kita bagi nikmat kita itu adalah bukan memberitakan kita, tetapi memberitakan Kristus, ya, seperti judul ini, ya, melalui menjadi hambanya yang setia yang meministrikan firman. Ya, firman itu adalah Allah, Allah itu adalah Kristus, ya. Maka dari itu, ya, yang perlu kita lakukan sekarang, kita perlu bekerja sama esa dengan Tuhan, ya, terus menerus makan dia, minum dia, saudara-saudara, itu lagi melatih roh kita, ya, agar apa yang Tuhan kehendaki di dalam ekonominya itu bisa tergenapkan melalui kita bekerja sama dengan dia. Nah, hasilnya nanti kita bisa menjadi ekspresi korporatnya inilah sebetulnya. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan. Amin. Silahkan, Baik, masih ada waktu. Amin, silahkan, saudara. ya. Jadi kita perlu menjadi minister firman, ya. Jadi dalam melaksanakan minister firman, ya, kita harus mempunyai beban dari Tuhan, ya. Kalau kita harus menerima beban dari Tuhan, kita harus belajar menerima dan melepaskan beban melalui doa dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, kita perlu melayani, memistrikan dengan berkoordinasi dalam gereja melalui roh yang diintensifkan, ya. Jadi dalam untuk merampungkan ekonominya ini, Allah ini perlu pengurus rumah tangga yang setia, ya. Bukan hanya pengurus rumah tangga, tapi perlu setia di sini. Apakah kita setia, ya? Tuhan bukan hanya perlu pengurus rumah tangga, tapi pengurus rumah tangga yang setia dalam melaksanakan, ya. Dan dalam menyalurkan, kita harus terus menerima dan menyalurkan suplai hayat ini, ya. Dan melalui berkoordinasi dalam gereja, gitu. Artinya kita menikmati Kristus, ya. Kemudian Kristus ini akan kita salurkan, ya. Jadi
kita harus sehati, berkoordinasi satu sama lain. Kita harus selalu memiliki sikap mengapresiasi terhadap mitra kita. Ya. Kita harus melayani sesuai dengan porsi kita. Dan kita perlu berkoordinasi ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Silahkan, masih ada waktu, saudara-saudari. Tuhan Yesus. Amin. Apakah masih ada? Amin. Baik. Kalau tidak ada lagi, mari kita berdoa ya. Saudara-saudari open mic-nya, kita menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan. Amin. Oh, beban mengenai ekonomi Allah Ya. telah disampaikan ya Tuhan. Sungguh kami perlu diri-Mu. Benar. Agar kami bisa bekerja sama dengan-Mu. Amin. Pertama-tama diri kami lebih dahulu terbuka kepadamu. Amin. Menerima terus-menerus penyaluran-Mu. Amin. Sehingga Engkau di dalam kami menjadi beban kami ya Tuhan. Beban kami harus dipenuhi dengan ekonomi Allah. Karena inilah satu-satunya sasaran-Mu dan rencana-Mu. Amin. Tolong kami menjadi hamba yang setia menikmati-Mu. Hamba yang setia menikmati firman-Mu. Hamba yang setia menerima beban-beban-Mu. Oh, dan meministrikan firman-Mu. Oh, dalam satu koordinasi bersama tubuh. Amin. Dan satu kesehatian. Dan sudah menempatkan kami bagian demi bagian. Biarlah kami, Tuhan, melaksanakan pelayanan kami menjadi penyalur Kristus. Bukan hanya sekedar bekerja bagi Tuhan, tapi menyalurkan Kristus bagi ekonomi Allah. Tuhan, kami cinta padamu, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.